Deddy Corbuzier kembali menjadi sorotan publik setelah secara terang-terangan menantang Salsa Arwina untuk hadir sebagai bintang tamu dalam acara podcastnya. Tantangan ini disampaikan Deddy melalui siaran langsung di media sosial pribadinya beberapa waktu lalu. Tidak hanya sekadar undangan biasa, Deddy menegaskan keseriusannya dengan menyatakan siap membayar seluruh biaya kepulangan Salsa dari Denmark ke Indonesia. Bahkan ia mengaku tak keberatan mengeluarkan biaya besar demi bisa menghadirkan sosok yang belakangan dikenal kritis terhadap DPR dan tokoh politik tanah air tersebut. Langkah Deddy dianggap mengejutkan karena jarang sekali seorang podcaster rela mengeluarkan biaya pribadi demi mendatangkan tamu yang tinggal di luar negeri. Publik pun bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat Deddy begitu penasaran dengan figur Salsa? Apalagi selama ini, Deddy dikenal sebagai pribadi yang hanya mengundang narasumber dengan cerita unik, penuh kontroversi, atau memiliki sudut pandang berbeda. Dari sinilah kemudian spekulasi muncul, apakah kehadiran Salsa nanti akan menjadi titik balik konten podcast Indonesia yang tidak hanya berfokus pada hiburan, tetapi juga masuk ke ranah politik dan demokrasi yang lebih serius. Ketertarikan Deddy Corbuzier pada sosok Salsa Arwina bukan tanpa alasan. Dalam pernyataannya, ia mengaku penasaran dengan keberanian perempuan muda itu yang selama ini vokal mengkritisi DPR maupun tokoh politik lainnya secara terbuka di media sosial. Keberanian yang ditunjukkan Salsa dianggap langka, terutama dari kalangan diaspora yang tinggal di luar negeri. Deddy menyebut bahwa suara kritis dari luar negeri memiliki bobot tersendiri karena mereka melihat permasalahan dengan kacamata berbeda dan bebas dari tekanan politik domestik. Oleh karena itu, menghadirkan Salsa ke dalam podcastnya dianggap sebagai cara untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai kondisi demokrasi di tanah air. Deddy juga menyampaikan bahwa pertemuan ini bukan sekadar untuk menaikkan popularitas acara, tetapi juga sebagai upaya menghadirkan percakapan serius tentang Indonesia ke audiens yang lebih besar. Bagi banyak pihak, langkah Deddy dipandang sebagai gebrakan baru yang mungkin bisa merubah arah konten digital tanah air yang selama ini didominasi gosip dan hiburan ringan. Salsa dipandang sebagai figur yang mampu menyuntikkan nuansa baru dalam diskusi, dengan kecerdasan dan sikap kritis yang telah lama ia tunjukkan di berbagai platform. Nama Salsa Arwina Hutagalung belakangan ini memang semakin dikenal publik setelah unggahan-unggahannya di media sosial menjadi viral. Dengan gaya bicara yang lugas, ia berani menyinggung isu-isu sensitif yang sering dihindari banyak orang, terutama soal kinerja DPR, Polri, dan TNI. Salsa tidak segan mendukung seruan rakyat yang menuntut reformasi menyeluruh di tubuh lembaga negara tersebut. Hal ini membuatnya dianggap sebagai simbol keberanian generasi muda yang peduli terhadap masa depan demokrasi. Banyak pihak menilai bahwa keberanian Salsa lahir dari rasa frustrasi atas kondisi politik nasional yang dinilai stagnan dan penuh praktik menyimpang. Dari posisinya sebagai diaspora di Aarhus, Denmark, Salsa menunjukkan bahwa kritik tidak mengenal batas geografis. Dengan memanfaatkan media sosial, ia berhasil membuat suaranya menembus ruang publik di tanah air. Dampaknya, setiap pernyataannya kini selalu ditunggu dan memicu diskusi panjang di kalangan netizen. Fenomena inilah yang membuat publik memahami mengapa Deddy Corbuzier begitu tertarik untuk mengundangnya. Kehadiran Salsa diyakini mampu menghadirkan diskusi berbeda yang tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga mendorong refleksi serius tentang arah demokrasi Indonesia. Salah satu momen paling menonjol dalam perjalanan Salsa Arwina adalah ketika ia secara terbuka menantang Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari Partai Nasdem, untuk berdebat setelah pernyataan kontroversial sang politisi soal orang tolol sedunia menimbulkan kegaduhan publik. Tantangan itu disampaikan Salsa lewat akun Instagram pribadinya dengan nada tegas dan penuh percaya diri. Bahkan ia menyertakan ajakan agar debat tersebut dilakukan dengan juri profesional internasional untuk menjamin objektivitas. Respons publik pun beragam, sebagian menganggap keberaniannya patut diapresiasi,
sementara sebagian lain mengkritiknya karena dinilai terlalu frontal. Namun di tengah perbedaan pandangan tersebut, popularitas salsa justru kian meroket karena banyak pihak melihatnya sebagai simbol suara rakyat yang berani melawan arogansi kekuasaan. Ahmad Sahroni sendiri memilih menanggapi dengan santai dan menolak untuk meladeni tantangan tersebut, namun sikap diam itu justru memperkuat posisi salsa di mata pendukungnya. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu titik balik yang membuat nama salsa tidak lagi sekadar dikenal sebagai influencer, melainkan juga sebagai aktivis digital yang mampu mengguncang wacana politik nasional hanya dengan satu unggahan di media sosial. Banyak yang tidak menyadari bahwa sebelum menjadi figur yang dikenal luas, Salsa Arwina telah mengukir berbagai prestasi di dunia akademis. Pada tahun 2014, ia berhasil menjuarai lomba debat internasional di Nanyang Technological University, Singapura, sebuah pencapaian yang membuktikan kemampuannya dalam berpikir kritis dan berargumentasi di level global. Selain itu, Salsa juga tercatat sebagai mahasiswa berprestasi di Universitas Gadjah Mada sebelum akhirnya melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Riwayat akademis ini memperkuat legitimasinya sebagai sosok yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga memiliki dasar intelektual yang kuat. Fakta tersebut menjelaskan mengapa argumen-argumennya di media sosial seringkali dianggap tajam dan berbobot, berbeda dari kebanyakan influencer yang hanya mencari sensasi. Dalam banyak kesempatan, Salsa selalu menekankan pentingnya berpikir kritis serta berani mengemukakan pendapat berdasarkan fakta, bukan sekadar opini kosong. Inilah yang membuat Deddy Corbuzier menilai bahwa menghadirkan Salsa ke dalam podcastnya akan memberikan nilai tambah yang besar, baik dari sisi kualitas diskusi maupun dari segi edukasi bagi publik yang haus akan percakapan politik yang cerdas dan mencerahkan. Selain kiprah akademisnya yang gemilang, Salsa Arwina juga dikenal sebagai kreator konten yang produktif melalui kanal podcastnya sendiri yang berjudul Jadi Dewasa 101 atau JDW 101. Podcast tersebut membahas berbagai isu relevan dengan kehidupan anak muda, mulai dari pengenalan diri, manajemen ekspektasi, hingga perencanaan keuangan. Format yang lugas, jujur, dan membumi membuat podcast ini mendapat banyak apresiasi dari pendengar, terutama generasi muda yang sedang mencari arah hidup. Dari sinilah, Salsa semakin dikenal bukan hanya sebagai sosok kritis terhadap politik, tetapi juga sebagai figur inspiratif yang mampu berbicara mengenai realitas sehari-hari dengan cara yang relatable. Reputasi ini semakin memperkuat posisinya di mata publik, karena menunjukkan bahwa Salsa tidak hanya fokus pada kritik, tetapi juga peduli pada perkembangan pribadi dan sosial anak muda. Fakta bahwa ia bisa menyeimbangkan konten edukatif dengan sikap kritisnya terhadap isu-isu besar menunjukkan kapasitasnya sebagai komunikator yang efektif. Hal inilah yang membuat publik semakin penasaran dengan sosoknya dan menganggap undangan dari Deddy Corbuzier adalah momentum penting untuk menghadirkan suara Salsa ke audiens yang lebih luas lagi. Dalam beberapa bulan terakhir, aktivitas Salsa Arwina di media sosial semakin menonjol dengan fokus pada isu-isu demonstrasi dan aspirasi rakyat. Ia seringkali mengunggah konten yang mendukung seruan reformasi menyeluruh di tubuh DPR, Polri, dan TNI dengan menekankan bahwa suara masyarakat tidak boleh diremehkan atau dilecehkan oleh para wakil rakyat. Dengan gaya bicara yang tajam namun terstruktur, Salsa menempatkan dirinya sebagai perwakilan generasi muda yang menuntut perubahan nyata. Keberaniannya berbicara di tengah suasana politik yang penuh tekanan membuat banyak kalangan menaruh hormat, karena tidak semua orang berani mengambil risiko yang sama. Bahkan dari luar negeri, suaranya mampu menggema hingga ke tanah air dan memicu diskusi di berbagai lapisan masyarakat. Aktivitas digitalnya tidak hanya berhenti pada kritik, melainkan juga mendorong kesadaran publik akan pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi. Dari sisi ini, kehadiran Salsa di panggung podcast Deddy Corbuzier diprediksi akan membawa nuansa baru, menjadikan ruang digital sebagai tempat pertemuan antara hiburan, politik, dan suara rakyat yang semakin mendesak untuk didengar.
Fenomena Salsa Arwina juga menyoroti bagaimana media sosial kini telah menjadi medan pertempuran baru bagi wacana politik di Indonesia. Dengan hanya bermodalkan akun Instagram dan podcast, ia mampu mengguncang legitimasi lembaga-lembaga besar negara yang selama ini dianggap sulit disentuh kritik. Keberhasilannya menunjukkan bahwa opini publik di dunia maya tidak bisa lagi diremehkan karena memiliki kekuatan nyata untuk mempengaruhi persepsi masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan tren global di mana generasi muda lebih percaya pada suara influencer atau kreator konten yang independen ketimbang politisi tradisional. Salsa dengan konsisten menggunakan platform digitalnya untuk mengedukasi sekaligus mengkritisi, menciptakan kombinasi yang jarang ditemukan di kalangan influencer lain. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa distribusi informasi kini lebih horizontal, di mana siapapun dengan gagasan kuat bisa menantang struktur kekuasaan yang mapan. Dalam konteks ini, keputusan Deddy Corbuzier untuk mengundang Salsa menjadi sangat relevan karena ia menangkap fenomena besar bahwa ruang digital bukan lagi sekadar tempat hiburan, melainkan arena pertarungan ide yang menentukan arah demokrasi di masa depan. Banyak pengamat menilai bahwa keberanian Salsa Arwina dalam menyuarakan kritik adalah refleksi dari krisis legitimasi yang dialami DPR di mata masyarakat. Ketika kepercayaan publik menurun, figur-figur independen seperti Salsa muncul untuk mengisi kekosongan representasi tersebut. Suaranya dianggap lebih jujur, lugas, dan tidak terikat kepentingan politik. Dalam hal ini, Salsa menjadi simbol generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga peduli pada keberlangsungan demokrasi. Dengan kapasitas debat yang sudah teruji dan rekam jejak akademis yang kuat, ia mampu memberikan argumen yang bukan sekadar provokatif, tetapi juga rasional. Fenomena ini menunjukkan bahwa generasi baru tidak lagi pasif, melainkan siap mengambil peran dalam mengawasi dan mengkritisi jalannya pemerintahan. Kehadiran Salsa di panggung publik, apalagi jika diwujudkan melalui podcast besar seperti milik Deddy Corbuzier, diprediksi akan memperkuat tren keterlibatan politik generasi muda. Hal ini penting karena demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh elit, tetapi juga oleh partisipasi aktif warga yang berani menyampaikan pendapatnya, baik dari dalam maupun luar negeri. Pertanyaan besar yang kini muncul adalah bagaimana dampak jika pertemuan antara Deddy Corbuzier dan Salsa Arwina benar-benar terwujud. Banyak yang memprediksi bahwa diskusi tersebut bisa menjadi salah satu konten paling bersejarah dalam dunia podcast Indonesia, karena menghadirkan dua figur dengan karakter berbeda. Satu dikenal blak-blakan dan populer di dunia hiburan, sementara yang lain kritis, akademis, dan vokal dalam isu politik. Jika keduanya benar-benar duduk bersama, perbincangan mereka berpotensi membuka tabir permasalahan demokrasi di Indonesia secara lugas dan tanpa filter. Hal ini bukan hanya akan menarik jutaan penonton, tetapi juga bisa menimbulkan dampak lebih luas berupa kesadaran politik baru di kalangan masyarakat. Sebagian pihak bahkan menilai bahwa momentum ini bisa menjadi titik awal di mana ruang digital diakui sebagai forum alternatif bagi rakyat untuk menyuarakan kritik dan harapan. Dengan demikian, undangan Deddy kepada Salsa bukan sekadar konten biasa, melainkan sebuah langkah strategis yang bisa mengubah cara publik melihat hubungan antara dunia hiburan, politik, dan demokrasi di tanah air.